Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Jagat Skor Demi Dua. Ketika mereka menuntut haknya dari alam manusia. Cerita ini ditulis oleh Dio Seta, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Dan juga jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jagat Skor Demi Dua. Si pengumrah dan saya Entah salah, aku bahkan tidak bisa memanggil keris Raga Sukma tadi. Mendengar itu, Rizal cemas, namun ia bersyukur saat mengetahui setan itu tidak berada di ruangan itu lagi. Diikuti menghilangnya makhluk halus penunggu bangunan itu. Saat hendak meninggalkan kantor, Danan dan Rizal menyadari keberadaan Pak Soleh yang bertugas shift malam. Mereka mampir sejenak di pos untuk memastikan keadaan benar-benar sudah tenang sebelum meninggalkan Pak Soleh sendirian. Di pos, Danan melihat sebuah koran yang memberitakan berita yang sama tentang 3 pemuda yang masuk daftar pencarian orang. Yang berbeda, koran itu menampilkan lokasi isi rumah yang dicuri. Saat itu Danan menyadari sesuatu. Zal, lihat ini. Rizal melihat artikel yang ditunjukkan oleh Danan. Ada sebuah ruangan yang berantakan ditunjukkan oleh foto itu. Dan ada satu hal yang membuat Danan tersadar. Lukisan ini. Danan mengangguk. Ia segera mengambil kembali koran itu untuk mencegah Rizal berbicara lebih banyak di depan Pak Soleh. Itu adalah lukisan besar yang menggambarkan sosok perempuan mengerikan tadi. Pak Soleh tahu rumah orang kaya yang kena pencurian ini? Pak Soleh memandang Danan dengan tatapan curiga. Masalah gaib pasti ini. Pak Soleh benar mau tahu? Nggak usah, daripada saya kepikiran. Harusnya rumah ini 20 menit dari sini. Masuknya Jakarta Utara dekat pelabuhan. Dengan berhati-hati, Pak Soleh menggambarkan peta menuju lokasi rumah itu berada. Walaupun tidak tahu persisnya, harusnya garis kuning polisi sudah membuatnya mencolok. Danan dan Rizal pun berpamitan pada Pak Soleh mengambil motornya. Kita ke sana. Jangan, Zal. Biar aku periksa dulu, seandainya aman baru besok kita ke sana. Ya udah. Aku juga coba tanya-tanya ke Mbah sama Panji juga. Perasaanku benar-benar gak enak. Di tengah tidurnya, tiba-tiba Danan terbangun dengan suara ambulans yang terdengar melintas lebih dari sekali. Ia mulai merasa ada yang janggal dan mencoba melihat ada beberapa pesan singkat di telepon genggamnya. Nan, rumah itu kebakaran. Rizal mengirim pesan pada Danan mengenai kebakaran yang tiba-tiba terjadi di rumah yang ia lihat di koran tadi. Rizal mengabari bahwa ia sudah dalam perjalanan menuju ke sana. Mengetahui keadaan itu, Danan pun mengambil jaketnya dan menarik motor menyusul Rizal. Sepanjang perjalanan ia masih memikirkan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Api yang mulai padam terlihat dari jauh. Danan memarkirkan motornya dan menyaksikan pemandangan yang aneh. Ada banyak jasad dievakuasi di rumah yang terbengkalai itu. Tidak masuk akal, Nan. Rizal telah sampai lebih dulu menghampiri Danan. Ia menceritakan bahwa saat api mulai padam, para petugas menemukan sebuah ruangan menuju lantai bawah. Di sana mereka menemukan 11 jasad manusia yang diawetkan. Ada bekas-bekas ritual dan sesajen di sana. Jasad-jasad itu dijanjikan akan dibangkitkan saat waktunya tiba. Entah waktu apa yang mereka maksud. Danan tidak mampu lagi menahan rasa penasarannya saat mengetahui sulit baginya untuk memasuki bangunan itu. Ia pun meminta Rizal untuk menjaga tubuhnya di tempat yang aman dan mencari tahu ke dalam bangunan dengan Raga Sukmanya.
Sedikit api masih menyala di beberapa bagian rumah. Danan memasuki bangunan dan seketika ia merasakan perubahan suasana yang mengerikan. Walau sudah terbakar hangus, sesuatu yang gelap masih tersisa di bangunan itu. Danan berhenti, ada sosok yang berdiri di tengah bangunan seolah telah menantinya. Ia mendekat dan memperhatikannya dengan jelas. Itu adalah sosok perempuan berpakaian kebaya bersama anaknya yang aneh itu. Sosok perempuan yang lukisannya sempat terpampang di bangunan itu. Tanpa berkata sepatah kata pun, perempuan itu berpaling dan melangkah masuk ke sebuah tangga yang mengarahkan mereka ke ruang bawah tanah. Mereka pun sampai di tempat yang dimaksud oleh Rizal, tempat di mana jasad-jasad yang diawetkan itu ditemukan. Apa ini? Danan melihat sesuatu yang mengerikan di sana, walau sudah tidak berbentuk ruangan. Makhluk-makhluk mengerikan masih berkeliaran di sana. Secara perlahan tiba-tiba Danan merasakan tekanan mengerikan dari ruangan itu. Ada goresan aksara Jawa di dinding itu. Ia mencoba memeriksanya sementara setan perempuan itu masih menyeringnya memperhatikan Danan. Jagat lelembut boten duwe wujud. Danan mengurutkan goresan di dinding dengan terkejut. Ini mantra leluhur Danan tertulis di dinding ruangan terkutuk itu. Goresan di dinding yang dihiasi dengan tinta darah. Apa maksudnya semua ini? Saat itu juga seluruh makhluk di ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Danan tidak mengerti. Ia terus menggenggam wujud sukma keris Raga Sukma untuk berjaga-jaga. Namun yang terjadi justru ia kehilangan kesadaran. Dan sebuah penglihatan mengerikan muncul di hadapannya. Danan melihat dirinya berada di sebuah desa dengan bangunan-bangunan berarsitektur Belanda yang sudah terbengkalai. Di tengah alun-alun desa itu, Danan mendapati ada 3 kepala tertancap di sana. Pale, Jagat dan dirinya. Ada orang-orang berpakaian aneh dan mendadani wajahnya dengan darah kerbau mengelilingi kepala itu. Setiap dari mereka membaca terus-menerus mantra leluhur yang selama ini begitu sakral untuk Danan. Danan kembali ke kesadarannya dengan lemas. Ia mendengar suara tawa makhluk-makhluk di sekitarnya sebelum nalurinya membawa sukmanya kembali ke tubuh. Danan kembali dengan keringat yang bercucur deras. Danan menenangkan dirinya sebelum memutuskan untuk menceritakan apa yang ia lihat di sana. Saat Danan mulai menguasai dirinya, tiba-tiba keadaan di sekitar rumah itu berubah dengan drastis. Suara teriakan dan tawa yang aneh terdengar di telinga Danan. Makhluk-makhluk yang selama ini berada di bangunan itu pun berterbangan keluar dari bangunan itu. Ternyata kau orangnya. Dari ujung jalan tempat Danan dan Rizal mengamankan dirinya, seorang bapak tua muncul dan memandang ke arah Danan. Orang itu mendekat dan menatap wajah Rizal dan Danan. Maksud bapak apa? Kita pergi dulu, malam ini akan menjadi malam yang mengerikan di sekitar tempat ini. Kalau yang bapak maksud karena perkara setan-setan itu, artinya kami harus tetap di sini. Bapak itu membantu Danan berdiri dan menunjukkan apa yang terjadi. Baru saja mereka memalingkan mata sejenak. Para petugas dan warga yang menonton kebakaran itu mulai berteriak secara histeris. Satu persatu dari mereka kerasukan dan melakukan hal-hal yang tidak masuk di akal. Danan bergegas mencoba menenangkan salah satu warga di dekatnya yang kesurupan. Anehnya saat mendekat, warga itu kembali tersadar tanpa Danan melakukan apapun. Ia berlari menuju warga lain. Namun saat Danan pergi, setan lain merasuki warga yang tadi. Hal itu terus terjadi ke setiap orang yang berada di sana. Setan-setan itu hanya merasuki sejenak mencari inang yang cocok untuk mereka. Sial. Danan kesal, ia pun memanggil keris Raga Sukma dari sukmanya dan bersiap menggunakan cara yang lebih keras untuk menghadapi makhluk-makhluk itu. Sayangnya sebelum sempat ia bereaksi, tiba-tiba ia merasakan keberadaannya mengerikan. Danan, awas! Tanpa Danan sadari, tiba-tiba sekumpulan ular sudah berada di bawah kakinya. Ia pun melompat menjauh dan tepat saat ia berhenti, suara serak terdengar di belakangnya. Aku membutuhkan tubuh dan pusakamu dalam keadaan utuh.
Tapi bila benda itu menjadi penghalang, sepertinya aku harus mengambilnya lebih dulu. Danan menoleh dan setan wanita berkebaya itu sudah berada di belakangnya. Ia tertawa dan melotot ke arah Danan dengan matanya yang putih. Jangan macam-macam. Danan tidak tinggal diam dengan keris Raga Sukma yang sudah berada di tangannya. Ia menyerang makhluk itu tanpa berniat memberinya celah. Makhluk itu tidak bergerak atau tidak berusaha menghindar sama sekali. Ia justru menyambut serangan Danan dengan tersenyum. Danan, jangan! Pria tua yang baru saja bertemu dengan Danan itu tiba-tiba melarang Danan. Ia terlambat. Keris Raga Sukma Danan menusuk masuk ke dada setan perempuan itu. Danan sempat merasa senang, namun saat mengetahui setan itu tidak merasakan kesakitan, ia pun cemas. Pusaka ini sudah bukan milikmu lagi, Yole. Danan panik. Ia tidak bisa lagi mencabut keris Raga Sukma yang menancap di tubuh makhluk itu. Lepaskan setan sialan! Kau sendiri yang menyerahkannya padaku. Keris Raga Sukma hanya kembali ke ibunya yang sebenarnya. Danan bingung. Ia memanggil keris Raga Sukma untuk kembali ke sukmanya, namun gagal. Yang terjadi justru keris itu terhisap ke dalam tubuh makhluk itu dan menghilang. Apa? Mata setan perempuan itu berubah tajam, tubuhnya bergetar dengan hebat. Jadi sehebat inikah keris Raga Sukma pusaka Sambara? Tubuhku begitu senang menerimanya. Kembalikan! Danan membacakan ajian di kepala tangannya dan menghantamkan ajian lebur sakti ke arah makhluk itu. Makhluk itu menerima begitu saja serangan Danan. Serangan itu hanya membuatnya terkulai sejenak dan kembali menikmati kekuatan keris Raga Sukma di tubuhnya. Jangan ganggu kesenanganku. Tiba-tiba mata dari bayi yang digendong oleh sosok itu menoleh ke arah Danan. Dengan cepat Rizal menarik tubuh Danan menjauh dari pandangan bayi bermata hitam itu. Tepat dari arah bayi itu memandang, kekuatan yang besar menerpa hingga menumbangkan sebuah pohon di hadapannya. Danan, jangan lawan makhluk itu. Eyang sudah mendapatkan wangsit. Mereka makhluk pembuka gerbang. Gerbang? Belum sempat berbicara, tiba-tiba tubuh Rizal melayang dengan kekuatan yang mencekik lehernya. Kau terlalu banyak bicara. Aku takkan takluk darimu, Nyai Kuara. Rizal mengeluarkan kalung dari lehernya dan menggenggam taring hewan yang menjadi bandulnya. Rizal terjatuh saat benda itu ia hujamkan ke arah kekuatan yang mencengkeram lehernya. Kurang ajar, jadi kau pun sudah tahu siapa aku. Rizal mendekat ke arah Danan dan mencoba menyampaikan apa yang ia ketahui dari eyangnya, Mbah Wijan. Namun Nyai Kuara kali ini mengangkat bayinya dan mengarahkan matanya lagi ke arah Rizal dan Danan. Belum sempat bertindak apapun, tiba-tiba penglihatan mereka berdua menghitam. Mereka tidak mampu melihat apapun yang ada di sekeliling mereka. Apa yang terjadi? Ini ulah bayi itu. Tak berapa lama tiba-tiba tubuh Danan dan Rizal merasakan panas yang semakin memanas hingga tidak tertahankan. Apa ini? Sementara itu Danan mencoba menenangkan dirinya dengan membaca ayat-ayat yang mampu meredakan serangan sihir. Sayangnya itu tidak berdampak banyak. Kegelapan di mata mereka dan rasa panas terus menggerogoti mereka. Cukup, kita pergi. Terdengar suara pria yang tadi menemui mereka. Suara dentuman besar terdengar dari depan mereka bersautan dengan angin besar yang berhembus. Rizal dan Danan mengingat suara itu berasal dari pria yang tiba-tiba mendatangi mereka. Saat itu pria tua itu menarik tangan Rizal dan Danan membimbing mereka untuk berlari menjauh dari tempat itu. Mataku! Rizal cemas, ia masih belum bisa melihat cahaya sama seperti Danan. Tenangkan diri kalian dulu, kita bicarakan saat tiba di tempat yang aman.
Tidak bisa. Warga di sana sedang menghadapi bencana. Memangnya apa yang bisa kalian lakukan dengan keadaan seperti itu? Pria itu mencoba mereda emosi Danan. Dia mengatakan bahwa warga desa itu adalah warga yang taat. Setan-setan itu tidak punya hak merasuki tubuh manusia dengan iman yang kuat. Mereka hanya akan merasuk dan pergi hingga matahari terbit. Tapi setan perempuan itu, Nyai Kuara, kalian akan bertemu lagi. Ia membutuhkan tubuhmu dan 2 sabara lainnya. Sudah Dana duga penglihatan tadi menunjukkan bahwa keberadaan Nyai Kuara dan setan-setan itu berhubungan dengan jagat dan Pale juga. Danan mendengar suara air gemericik. Ia mengetahui bahwa saat ini ia berada di sebuah bangunan yang memiliki sebuah kolam di halamannya. Rizal terlihat cemas dengan penglihatannya yang hilang, sementara Danan berusaha menenangkan dirinya. Pikirannya terlalu kalut, keris Raga Sukma direbut, begitu juga penglihatannya. Belum lagi ia sama sekali tidak berkutik melawan setan Nyai Kuara itu. Tangan yang hangat menyentuh mata Danan dan Rizal. Mereka merasakan segar dari air yang membasahi tangan itu bersama energi hangat yang mengalir dari tangan itu. Tidak bisa. Butuh waktu untuk memulihkan mata kalian. Maksudnya Pak? Maksudnya sihirnya sudah merusak terlalu dalam. Setidaknya hanya kekuatan setara keris Sukma Geni Pale yang bisa memulihkan dengan cepat. Benar, kau lebih mengerti soal ini, Danan. Tapi bukan berarti penglihatan kalian tidak akan pulih. Hanya butuh waktu saja sampai kutukan itu perlahan sirna. Danan menghela nafas. Ia menenangkan dirinya dan mencoba untuk mulai memperbaiki keadaan. Mohon maaf Pak, sepertinya saya sudah tidak sopan sejak tadi. Saya Danan. Ini teman saya Rizal. Mungkin Bapak sudah tahu kalau Bapak itu membersihkan tangannya sejenak setelah merawat mata Danan dan Rizal. Saya Sutarjo, kebetulan saya tinggal di daerah ini. Lebih dari itu, Danan mengharapkan jawaban lain. Sama seperti kalian, sejak kecil saya sudah berurusan dengan hal gaib. Warga sini sering mengandalkan saya kalau berurusan sama begituan. Danan mengerti walau tidak merasakan kekuatan yang besar dari Pak Sutarjo. Danan merasa nyaman saat mendengar suaranya. Berarti Bapak yang jagain warga di sini dari makhluk-makhluk itu. Saya ngurusin masalah-masalah sepele saja. Bahkan saya benar-benar panik saat tahu apa yang ada di rumah itu. Yang membuat saya tenang, setidaknya saya sudah sebisa mungkin mengajak warga untuk lebih taat, supaya terhindar dari malapetaka. Dan itu berhasil, terbukti dari tidak ada setan yang bisa menguasai warga tadi. Mendengar ucapan Danan, Pak Sutarjo menaruh harap, namun ada satu hal penting yang ingin ia sampaikan. Masalahnya kamu memang sudah ditunggu oleh mereka, Danan. Itu juga yang saya ingin tanyakan, Pak. Rizal dan Danan mulai merasa matanya kembali bisa menerima sedikit cahaya sembari menunggu pulih. Mereka mendengar baik-baik apa yang ingin disampaikan oleh Pak Sutarjo. Pak Sutarjo bercerita bahwa sebenarnya rumah itu sudah dikenal sebagai bangunan angker oleh warga sekitar. Namun selama ini warga tidak menganggap bangunan itu sebagai masalah. Paling-paling hanya penampakan seperti kuntilanak yang dilihat oleh warga yang melintas. Tidak lebih dari itu. Walau begitu, Pak Sutarjo tidak ingin mengambil resiko. Ia mencoba untuk mencari tahu mengenai rumah itu untuk berjaga-jaga seandainya ada sesuatu yang mungkin bisa menjadi hal yang berbahaya. Pak Sutarjo memasuki bangunan itu seorang diri. Tidak ada hal yang mencolok selain setan-setan penghuni bangunan tua dan lukisan perempuan buta yang menggendong anak bermata hitam. Sosok yang sama persis seperti yang mereka lihat tadi. Ia menyusuri bangunan itu dan menemukan beberapa ruangan yang masih lengkap dengan berbagai barang yang terlihat mewah. Ia menduga masih ada orang yang datang sesekali ke sana dan menempati beberapa ruangan itu. Merasa apa yang ia lakukan tidak sopan, ia pun memutuskan untuk kembali. Namun saat ia berpaling, salah satu cermin memantulkan dirinya yang bergerak berbeda dengan dirinya.
Pak Sutarjo yang penasaran menghampiri cermin itu dan seketika sebuah penglihatan muncul di hadapannya. Mengerikan, Danan. Mereka menanti 3 pusaka sukma, 3 darah keturunanmu agar mereka bertiga bisa memenuhi permintaan pemuja mereka. Saya... Danan mulai merasa apa yang ia lihat berkesinambungan dengan cerita Pak Sutarjo. Pak Sutarjo melanjutkan ceritanya di mana ia melihat kepala Danan dan 2 orang lain ditancapkan pada tiang di sebuah alun-alun desa yang telah mati. Dari penglihatan itulah Pak Sutarjo tahu siapa Danan. Itu adalah syarat mereka untuk bisa membuka gerbang alam yang mereka sebut jagat Skorodemet. Mendengar ucapan itu, Danan semakin cemas. Ia masih tidak mengerti mengapa darah terah Sambara yang menjadi syarat terbukanya alam terkutuk itu. Saya juga melihat hal yang sama saat memasuki bangunan itu, Pak. Rizal mengingat sedikit informasi yang diberitahukan oleh Mbah Wijan. Yang juga mendapatkan penglihatan, Mas. Katanya salah satu makhluk itu adalah Nyai Kuara. Kedua lainnya adalah sosok mayat hidup dan ras buto. Yang benar kamu, butuh mayat hidup. Tidak mungkin mereka masih ada di zaman sekarang, kan? Sepertinya Pak Sutarjo memang belum pernah berurusan dengan apa yang sering dihadapi oleh Danan. Makhluk itu tidak pernah musnah, Pak. Hanya saja Tuhan memisahkan alam kita agar tidak saling bersinggungan. Pak Sutarjo mengerti. Dalam hatinya ia merasa bersyukur tidak pernah berurusan dengan makhluk itu. Tanpa mereka sadari, malam pun berlalu. Cahaya matahari mulai masuk melalui celah jendela. Secara perlahan penglihatan Danan dan Rizal kembali pulih. Namun ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Pak Sutarjo. Mereka baru menyadari bahwa seseorang yang menolongnya malam tadi berjalan dengan mengenakan kaki palsunya. Pak Sutarjo hanya mengandalkan bagian tubuh sebelah kanan, sementara kaki kirinya sudah diamputasi dan tangan kirinya terganggu seperti serangan stroke. Kenapa kalian bengong begitu? Pak Sutarjo melihat ke arah kaki palsunya dan baru menyadari apa yang membuat Danan dan Rizal terdiam. Oh, ini. Saya memang sudah belasan tahun hidup seperti ini. Tidak usah khawatir. Saya tetap bisa hidup seperti biasa, sama seperti kalian kok. Danan dan Rizal mengerti. Mereka berusaha untuk tidak membuat Pak Sutarjo merasa tidak nyaman. Saat kembali dapat melihat, Danan buru-buru mengambil telepon genggamnya dan berusaha menghubungi Pak Le dan Jagat. Ia merasa harus segera memberitahu mengenai apa yang terjadi pada dirinya dan apa yang ia lihat. Angkat, Pak Le, angkat! Danan cemas. Sayangnya tidak satu pun dari mereka, bahkan Cahyo yang mengangkat panggilan telepon Danan. Gimana, Nan? Nggak tahu, nggak diangkat. Coba aku kirim SMS saja. Danan cemas. Ia pun mengirim pesan pada Pale, Cahyo, Jagat dan orang-orang yang mungkin berada di sekitar mereka untuk memberitahu kabar ini. Pak Sutarjo, sepertinya kami harus pamit sekarang. Benar, Pak, kami harus berangkat ke kantor sekaligus memastikan kondisi di sana. Pak Sutarjo mengerti, namun sebelum membiarkan mereka pergi dari rumahnya, ia meminta mereka menunggu sementara Pak Sutarjo memasuki salah satu kamar. Sebuah kotak kayu tua ia letakkan di sebuah meja di dekat Danan dan Rizal. Danan merasakan ada yang tidak biasa dari benda-benda yang ada di dalam kotak itu. Bawa ini. Dan ini juga. Ada sebuah pisau dengan bilah coklat ia berikan pada Rizal. Jelas mereka berdua tahu bahwa kedua benda itu bukanlah benda biasa. Mereka menyadari kekuatan terpendam di keris dan pisau itu dan menyadari bahwa dua benda itu adalah pusaka. Hanya saja mereka heran mengapa Pak Sutarjo menyimpan pusaka seberharga ini dengan ala kadarnya. Untuk apa ini, Pak? Danan tidak ingin serta-merta menerima pemberian itu. Pusaka tidak akan bisa dengan mudah digunakan oleh sembarang orang. Kerismu diambil oleh Nyai Kuara. Setidaknya kalian punya senjata jika harus berhadapan dengan makhluk-makhluk itu lagi. Pak Sutarjo menceritakan bahwa semasa hidupnya ia sering didatangi pusaka-pusaka yang muncul dengan berbagai cara.
Ada yang datang tiba-tiba, ada yang diantarkan oleh seseorang, bahkan ada yang muncul dari dalam mimpi. Pusaka-pusaka ini meminta agar aku menyimpan mereka agar tidak disalahgunakan. Simpanlah dulu, jika tidak berguna kalian kembalikan saja ke sini. Rizal memandangi pisau itu yang membaca ada ukiran-ukiran aksara Jawa di antara bilahnya. Sepertinya saya belum pantas membawa benda ini. Ia menyadari bahwa pisau yang ada di tangannya itu merupakan pusaka dari kalangan raja-raja zaman terdahulu. Anggap saja kutitipkan pada kalian, lawan kalian bukanlah sesuatu yang wajar. Kalian membutuhkan bantuan yang kuat. Danan mengerti, namun selama ini Danan tidak pernah menggunakan keris selain keris Raga Sukma. Bahkan ia tidak terbiasa membawa keris dalam wujud fisik selain saat bertarung. Ada banyak pertimbangan akan resiko di kepala Danan, namun satu yang dapat ia pastikan, Pak Sutarjo memberikan pusaka itu dengan niat baik dan Danan pun tidak merasakan bahaya dari kedua benda itu. Baik Pak, izin saya terima, kami pamit dulu. Mereka pun meninggalkan rumah Pak Sutarjo dan kembali ke arah motor mereka di parkiran. Pagi itu mereka melihat warga sudah kembali normal, persis seperti ucapan Pak Sutarjo. Ambulans dan mobil pemadam kebakaran masih terparkir di sana, namun Danan tidak lagi merasakan kekuatan gelap di bangunan itu. Hari itu, Danan dan Rizal mengajukan permohonan izin untuk cuti hingga akhir pekan. Ia merasa harus mendatangi Pale dan memperjelas masalah ini. Terlebih, ia masih harus mencari cara untuk mendapatkan keris Raga Sukmanya kembali. Kamu gak harus ikut aku ke Klaten loh, Zal. Kali ini aku harus ikut, Nan. Eyang juga sudah dalam perjalanan ke tempat Pale. Entah mengapa aku merasa diperlukan. Danan tidak lagi menahan Rizal. Beberapa waktu setelah menempati tempat duduk mereka di bis, telepon genggam Danan berbunyi. Nama Pale tertulis di layar telepon genggamnya. Ya Pale. Danan, jangan bertarung dengan mereka. Mereka musuh alamiah Trasambara. Tidak ada satupun ilmu kita yang akan melukai mereka. Pale, apa yang sebenarnya terjadi? Danan menyampaikan rasa cemasnya. Terlebih nada bicara Pale menggambarkan seolah ia juga telah mengalami sesuatu. Bersembunyi, kamu dan Jagat harus bersembunyi. Kali ini kita serahkan pertarungan ini pada yang lain. Darah dan nyawa kita adalah bencana kali ini. Pale, Pale! Wajah Cahyo benar-benar panik saat sampai di rumah Pale. Tubuh Pale kaku dengan wajah yang pucat. Ia masih dalam posisi semedi walau telah dipindahkan dari pendopo ke dalam rumah. Pale, kenapa Bule? Bule nggak ngerti, Le. Bule pun tidak mengerti apa yang terjadi. Pale hanya beraktivitas meditasi seperti biasa di pendopo belakang rumah. Namun saat masakan sudah matang dan memanggil Pale, Pale sudah dalam keadaan kaku. Cahyo berusaha menenangkan Bule dan mencoba memeriksa keadaan Pale. Ia meletakkan tangannya di punggung Pale dan memeriksa aliran tangannya. Ia pun tersadar bahwa sukma Pale tidak berada dalam tubuhnya. Bule, tenang saja. Pale akan baik-baik saja. Ngomong ya, Le. Bule harus apa? Bule bingung. Ada yang harus Bule lakukan. Ini benar-benar penting. Apa, Le? Kita harus siapin sesajen. Kopi hitam 2 gelas, pisang goreng 2 piring sama singkong rebus. Bule mengingat-ingat apa yang diminta oleh Cahyo, namun ia menyadari sesuatu. Itu saja nih sajen go kowe to, Le. Jangan bercanda. Cahyo tertawa dengan wajah isengnya. Intinya Bule tenang saja, Cahyo yang urus. Tolong ya, Le. Cahyo pun mengantar Bule keluar kamar. Tepat saat pintu kamar wajahnya kembali berubah serius. Ia pun membuka jendela dan memeriksa kembali tubuh Pale. Seekor kera masuk melalui jendela itu dan ikut sibuk dengan tubuh yang pucat dan kaku itu. Kliwon, mana Surah? Aku butuh bantuan kalian untuk mencari keberadaan sukma Pale. Kliwon memberi isyarat bahwa ia mengerti saat ini yang bisa Cahyo lakukan adalah menjaga tubuh Pale agar tidak kehilangan esensi kehidupannya.
Cahyo ingin meminta tolong Danan, namun pagi tadi ia mendapatkan pesan dari Danan bahwa ada bencana yang mengincar Trasambara. Ia pun bergegas menemui Pale dan benar saja ia menemukan Pale dalam keadaan seperti ini. Saat mencoba menghubungi Danan kembali, tidak ada respon dari Danan. Ia harus mencari cara sendiri untuk menolong Pale. Hanya satu hal yang dapat Cahyo pastikan, Pale terjebak dalam ilmu raga sukmanya. Sementara itu di alam sukma, langit memerah, kabut hitam turun dengan perlahan. Pale berjalan seorang diri di sebuah tempat yang benar-benar asing untuknya. Seharusnya tidak seperti ini. Malam sebelumnya, Pale terbangun dengan suara tawa cekikikan yang terdengar di sekitar rumahnya. Merasa khawatir, ia pun meninggalkan kamarnya dan keluar mencari asal dari suara itu. Jadi dia hanya seorang pria tua biasa, ini tidak akan sulit. Tiba-tiba terdengar suara beberapa orang yang muncul dari sudut-sudut gelap desa itu. Pale pun dengan cepat menyadari bahwa mereka adalah pengguna ilmu hitam. Salah seorang menutupi setengah wajahnya dengan kain hitam dengan golok yang tersarung di pinggangnya. Sisanya berpakaian layaknya seorang dukun dengan berbagai pusaka tersemat di leher, tangan hingga tertanam di tubuhnya. Apa mau kalian? Tawa cekikikan terdengar dari atas atap rumah Pale. Ia menoleh dan mendapati roh wanita kerdil tertawa menatapnya. Kami hanya mampir. Aku hanya menunjukkan wajah orang yang akan menjadi syarat terbukanya gerbang jagat Skoro Demit untuk mereka. Kalian jangan bercanda. Jagat Skoro Demit bukan alam untuk manusia. Sang pria yang mengenakan tutup wajah itu keluar dan berhadapan dengan Pale. Memang bukan. Kami sudah berada di tingkat yang lebih tinggi dari sekedar manusia. Pale tiba-tiba terjatuh. Ia tertekan begitu saja dengan hawa keberadaan pria itu. Saat itu ia merasakan ada sosok besar di balik pria itu yang memberikannya kekuatan mengerikan itu. Pale pun membacakan ayat-ayat suci untuk perlindungan diri. Ia bisa menangkal kekuatan itu, namun masih sulit bagi dirinya untuk berdiri. Jangan takut, belum saatnya. Tiba-tiba sebuah luka cakaran merobek lengan Pale. Pria itu mengambil sedikit darah Pale dengan kain kafan putih untuk melangkah dan meninggalkannya. Kami hanya butuh sedikit darahmu sebelum waktunya tiba. Pale tahu bahwa darahnya akan dimanfaatkan untuk hal yang berbahaya. Ia pun membacakan amalan api untuk membakar kain itu. Namun kekuatan yang mengelilingi pria itu menghalanginya. 3 nyawa Trasambara dan 3 pusaka sukma. Kami akan mengambilnya saat waktunya tiba. Jagalah pusaka dan nyawamu baik-baik. Wanita kerdil memimpin orang-orang itu keluar meninggalkan desa tepat saat matahari terbit. Pale sadar bahwa Danan dan Jagat berada dalam bahaya. Ia pun buru-buru kembali ke dalam rumah dan mengambil telepon genggamnya. Sialnya ia mendapatkan pesan dari Danan yang menceritakan bahwa dirinya baru saja berhadapan dengan makhluk yang mengincar mereka. Kenapa, Pak? Tidak apa-apa. Masalah demit biasa. Pale tidak ingin membuat bule khawatir. Ia pun keluar dan menelpon Danan. Ia memperingati Danan untuk bersembunyi dan berhati-hati dengan sosok manusia dan makhluk-makhluk yang merupakan musuh alamiah Trasambara. Pale tidak yakin bahwa Danan akan menurut, tapi setidaknya ia sudah melakukan pencegahan. Sebelum bencana itu terjadi, Pale bermaksud mencari petunjuk dengan ilmu raga sukmanya. Ia pun bersemedi menenangkan dirinya dan berserah pada Tuhan, memurnikan jiwanya. Dengan sebuah mantra, sukmanya pun terpisah dari raga, namun sesuatu yang tidak biasa terjadi. Sukmanya tersadar di tempat yang mengerikan. Langit merah, kabut hitam, dan suara-suara mengerikan yang tidak berhenti memukakan telinganya. Hawa panas terasa dari kobaran api yang melayang-layang tertutup oleh kabut itu. Sayangnya itu bukan hal yang paling mengerikan yang ada di sana. Pale melihat ada lebih dari 1 bulan yang terlihat begitu besar mengisi langit merah di sana. Dan saat 1 lagi bulan mulai terbit, tiba-tiba ada sosok makhluk yang begitu besar memakan benda langit yang begitu besar itu begitu saja.
Aku pasti sudah gila. Semua yang terjadi di sana benar-benar tidak masuk akal. Satu yang dapat ia pastikan, semua makhluk yang berada di alam itu takut dengan keberadaan raksasa pemakan bulan itu. Baru kali ini Pale merasa benar-benar tidak berkutik. Ia merasa tidak mungkin bagi dirinya bila harus berhadapan dengan sosok raksasa itu. Di dalam pikirannya hanya terlintas dua kemungkinan. Yang pertama, ia berharap ini adalah mimpi buruk atau sekedar halusinasi. Sedangkan kemungkinan yang tidak ia harapkan adalah saat ini Sukmanya terjebak di sebuah alam yang merupakan tempat tinggal raksasa pemakan bulan itu. Suara langkah kaki yang terburu-buru terdengar menuju sebuah rumah di bawah pohon besar. Seharusnya ada seorang nenek tua yang tinggal di sana. Seharusnya juga sebelum mereka mencapai rumah itu sudah ada celotehan atau serangan kecil yang mengagetkan mereka. Tapi tidak saat ini. Eyang, Guntur mendapatkan firasat buruk, firasat yang berhubungan dengan gurunya, Nyai Jambrong. Ia merasa semua itu terbukti ketika Nyai Jambrong tidak ada di tempatnya. di dalam gak ada, Tur. Dirga lebih dulu memeriksa ke dalam rumah. Guntur buru-buru memanjat pohon di atas bangunan itu dan melihat ke sekeliling. Gimana? Ada nggak? Guntur menggeleng. Ia sama sekali tidak melihat petunjuk keberadaan Nyai Jambrong. Ia pun turun dan kembali menghampiri Dirga. Eyang nggak ikut di pertarungan lawang sasar. Dia pun nggak ada di sini. Pasti ada sesuatu hal penting yang terjadi. Ya sudah, kita bermalam saja di sini malam ini. Siapa tahu ada petunjuk. Kalau memang tidak ada, kita baru coba tanya Pale atau yang lain. Guntur dan Dirga yang baru saja pulih setelah pertarungan pagelaran Seula Lembut pun memutuskan untuk menunggu Nyai Jambrong di kediamannya. Bagi mereka, bangunan kayu tua sederhana itu sudah seperti rumah mereka sendiri semenjak berguru pada Nyai Jambrong. Sampai langit gelap hingga tengah malam terlewati, sama sekali tidak ada tanda-tanda kembalinya Nyai Jambrong. Dirga yang benar-benar cemas bahkan sempat menggunakan keris Raga Sukma untuk merasuk dan mencari petunjuk saat mengetahui tidak ada yang bisa mereka temukan di sana. Mereka pun memutuskan untuk pergi saat pagi tiba. Guntur yang iseng tidur di amben Nyai Jambrong tiba-tiba dikagetkan dengan atap yang bergerak tertiup angin. Guntur baru sadar rupanya selama ini Nyai Jambrong tidur di bawah bangunan dengan atap yang sudah tidak layak. Ia pun keluar dan menaiki atap reot itu. Ngapain, Tur? Benerin atap, kasihan Eyang. Walaupun ngeyel nggak mau diajak tinggal di desa, paling nggak jangan tinggal di rumah yang bocor begini dong. Guntur terus mendandani atap rumah tua itu. Ia beristirahat sejenak saat selesai memperbaiki atap rumah itu. Ia berbaring sambil menatap dahan dan dedaunan dari pohon yang sudah ratusan tahun melindungi rumah itu. Hanya sedikit sela-sela dedaunan yang memperlihatkan langit malam. Terkadang pohon itu terlihat menyeramkan. Namun saat melihat dari sudut pandang yang berbeda, Guntur sadar bahwa pohon itu memberikan rasa tenang. Pantas saja Eyang betah tinggal di sini. Ia menikmati pemandangan dedaunan dan langit malam itu. Tiba-tiba Guntur melihat sesuatu yang aneh. Sekilas ia melihat langit di sekitar bulan dipenuhi makhluk-makhluk yang bergentayangan. Namun saat dedaunan itu berkibas, ia tidak lagi melihat pemandangan itu. Kejadian itu terjadi berkali-kali. Dirga, bangun Dirga. Mendengar teriakan Guntur, Dirga pun keluar menghampiri Guntur. Coba naik ke sini. Dirga menurut dan menaiki atap rumah yang sudah lapuk itu. Coba lihat, itu mataku yang seliwer atau memang ada yang aneh dengan langit itu? Dirga memperhatikan apa yang dimaksud Guntur. Saat itu seketika wajah Dirga terlihat bingung. Itu apa, Tur? Nggak tahu, tapi pohon ini seolah memperlihatkan langit dari alam yang lain. Dirga yang penasaran melemparkan bilah keris dasa sukmanya ke atas. Ia memasukkan sukmanya ke dalam keris itu dan melayang menembus dedaunan saat pemandangan langit aneh itu muncul. Sesuai yang ia lihat, sosok makhluk-makhluk bergentayangan mengepung sebuah bangunan tua di tengah hutan. Dirga ingin mendekat, namun ada sosok-sosok yang begitu kuat membuatnya harus berhati-hati.
Makhluk-makhluk itu tidak serta-merta mengepung tanpa tujuan. Mereka menanti sesuatu yang muncul dari bangunan itu. Dirga merasakannya, ada 3 orang di dalam bangunan itu dalam wujud keris dasa sukmanya. Dirga menyelinap dan mendapati dari celah bangunan itu keberadaan 3 manusia yang ia kenal. Mbak Wijan, Mbak Jiwo, Nyi Jambrong. Dirga menyadari itu, namun situasi itu tidak membuat Dirga cemas. Mereka bertiga tidak menyadari bahwa setan-setan itu sudah berkumpul di luar dan bersiap mengincar mereka. Pusaka Sukma. Suara bisikan kecil tiba-tiba terdengar oleh Dirga. Ia menoleh dan menyadari ada salah satu makhluk yang menyadari keberadaan dirinya. Sial. Dirga bingung, ia harus memilih untuk kembali ke tubuhnya atau memberitahu Nyai Jambrong akan apa yang terjadi di luar. Sayangnya makhluk itu mendekat. Makhluk itu berwujud manusia berlidah panjang yang melayang dengan rambut yang berantakan dan sulur seperti akar di punggungnya. Dirga sadar makhluk itu berbahaya. Ia lebih dari sekedar setan-setan yang bergentayangan di tempat itu. Aku akan kembali, Eyang. Dirga buru-buru melesat kembali ke tempat yang muncul sebelumnya. Celah-celah dedaunannya menunjukkan tempat itu berhasil membawanya kembali. Namun sebelum yang ia takutkan terjadi, ia kembali ke tubuhnya dan menebas dahan yang menghubungkan kedua tempat itu. Apa yang kau lakukan, Dirga? Percaya sama aku, Tur, ada masalah yang gawat. Dirga pun menceritakan apa yang ia lihat. Ia menceritakan bahwa ia tiba di sebuah bangunan di tengah hutan yang sudah dikepung oleh begitu banyak dedemit. Eyang, beli wajah Mbak Jiwo ada di bangunan itu. Entah apa yang mereka lakukan di sana. Kamu tahu tempat itu di mana? Tidak tahu, Tur, tapi kalau aku bisa memberitahu petunjuk ini pada Pale, mungkin Pale bisa membantu. Guntur setuju, sepertinya mau tidak mau mereka harus meminta pertolongan Pale. Belum sempat mereka memutuskan apa yang akan mereka lakukan, tiba-tiba suara lonceng sepeda terdengar bersama suara nafas seseorang yang terengah-engah. Guntur, Dirga. Arum, ngapain kesini malam-malam begini? Desa, Tur, desa. Desa kenapa? Ada orang-orang aneh datang ke desa. Masing-masing dari mereka menenteng kepala manusia. Pak Kades, Bu Ningrum, mereka bagaimana? Ibu masih bersembunyi sama warga lain, tapi Pak Kades dan beberapa perangkat desa. Melihat wajah Arum yang benar-benar ketakutan, Guntur dan Dirga pun buru-buru berlari menuju desa Guntur. Belum saja mereka sampai ke desa, mereka sudah merasakan perasaan yang membuat mereka merinding. Arum, ada baiknya kamu tidak kembali ke desa dulu sementara waktu. Tapi kalau Arum sendirian bukannya bahaya juga? Guntur bingung, ia benar-benar tidak ingin membiarkan Arum ikut dalam bahaya di desanya itu. Gak apa-apa, Tur, aku tidak akan jauh-jauh dari kalian. Kalau ada kesempatan aku akan bersembunyi bersama ibu. Janji, Rum, jangan jauh-jauh dari aku. Ucapan Guntur dengan cepat dibalas oleh anggukan Arum. Arum memarkirkan sepedanya sedikit jauh dari desa. Mereka berjalan dengan mengendap-endap. Orang-orang itu... Arum mengangguk. Ia memastikan bahwa pria-pria berpakaian surjan yang mewarnai wajahnya dengan sesuatu yang berwarna putih itu adalah orang-orang yang ia maksud. Guntur memperhatikan mereka satu persatu. Setiap dari mereka memiliki penampilan yang serupa. Wajah mereka dicat putih, namun keseluruhan mata mereka berwarna hitam. Kalung jimat, benda pusaka, cincin akik menghiasi tubuh mereka. Dukun? Mungkin setiap dari mereka bukan orang biasa. Tapi apa yang bisa menggerakkan mereka semua serentak? Mereka bertiga pun berpindah dan mencoba mendekat seperti ucapan Arum. Tiap dari mereka membawa kepala yang mereka letakkan di beberapa tempat. Itu, Tur. Arum menunjuk ke satu arah. Guntur menoleh dan melihat keberadaan orang-orang yang ia kenal. Itu Pak Kades dan warga yang lain. Guntur mengangguk dengan menggenggam keras kepala tangannya. Ia geram melihat keadaan kepala desanya dan warga lain tidak berkutik.
Mereka dirasuki makhluk-makhluk yang membuat mereka merayap di tanah dan menjilati tanah. Sementara Guntur mencoba mencari cara menolong orang-orang di sana, Dirga tertegun pada satu sisi. Guntur dan Arum yang menyadarinya pun mencoba mencari tahu. Mereka datang ke tempat ini karena itu. Dirga gemetar, apa yang mereka lihat mungkin saja sebuah bencana. Ada sebuah guci yang begitu besar di belakang orang-orang itu. Guci yang dibawa dengan gerobak yang begitu besar yang ditarik lebih dari 10 orang. Apa di dalam guci itu? Janin. Dirga berkata tiba-tiba. Guntur menoleh mempertanyakan bagaimana Dirga mengetahui itu. Dirga pun bingung. Tiba-tiba ia terjatuh dengan rasa sakit yang muncul di kepalanya. Dirga! Guntur berusaha untuk tenang dari rasa paniknya. Sayangnya suara mereka terdengar oleh orang-orang itu. Salah satu dari dukun-dukun itu memergoki mereka dengan membawa sebilah parang. Siapa? Anak-anak kecil. Guntur, bersiap. Dirga berusaha menahan rasa sakitnya, hampir saja memasak kuda-kudanya. Tapi alih-alih mencoba melawan, Guntur malah terjatuh dengan wajah takut. Siapa? Siapa kalian? Jangan dekat-dekat. Dirga menghampiri Guntur dan menyikutnya. Hei, sejak kapan kamu teh jadi penakut gini? Kamu kenapa Tur kesurupan? Arum yang awalnya bingung mulai mengerti isyarat Guntur. Ia pun tiba-tiba menangis dan mendekat ke arah Guntur. Mereka siapa? Dirga bingung, namun ia pun menangkap bahwa ini adalah akal-akalan Guntur. Jangan, kami mau pulang. Ampun. Dirga pun ikut berpura-pura ketakutan. Dukunnya memergoki mereka pun tidak menaruh curiga pada mereka. Hei, kalian butuh kepala 3 ABG? Jangan, saya pernah nggak naik kelas. Kepala saya nggak ada isinya. Iya, kepala Guntur emang gak ada isinya. Lepasin kami. Kalau jadi demit dia bakal ngerepotin. Mendengar ucapan itu, Guntur tidak terima dan menoleh sambil melotot. Ia pun mencubit Dirga keras-keras. Lepasin saja, pokoknya dari kepala Selasa Kliwon. Kita masih butuh 5 lagi. Akhirnya Guntur tahu motivasi mereka. Terima kasih. Pergi jauh-jauh. Kalau kalian muncul di desa ini lagi, ku jadikan sate kalian. Dalam sekejap raut wajah Guntur berubah. Ia yang berlari dengan cepat tiba-tiba berhenti bersembunyi lagi di belakang salah satu rumah. Guntur membuka paksa jendela rumah itu dan masuk ke dalam. Ini rumah Pak Yusni kan? Iya, kalau orangnya ada di sana harusnya dukun itu tidak akan masuk ke sini lagi kan? Masuk akal. Mereka pun bersembunyi di rumah itu dan mengintip apa yang sedang terjadi di luar sana dari sela jendela. Gila kamu Tur, gak nyangka kamu bakal pura-pura ketakutan. Biasanya main libas aja kamu. Kalau nggak ada guci itu mungkin aku udah ngelawan mereka, Dirga. Dirga mengerti, ia sempat merasakan sesuatu yang ada di guci itu. Berarti mereka mencari kepala tumbal orang-orang yang lahir di Selasa Kliwon untuk janin di guci itu kan? Dirga dan Arum mengangguk. Di desa kita yang lahir Selasa Kliwon siapa saja, Rum? Mana aku tahu Tur, sejak kapan ada orang yang rajin ngapalin weton? Bener juga. Suara sesuatu yang terjatuh dengan keras terdengar dari luar. Mereka kembali mengintip melalui jendela. Jangan, tolong, saya punya anak yang masih kecil. Tangis seorang ibu terdengar dari luar. Di tubuh ibu itu ada setan seperti lintah berkepala bayi yang menempel. Kepala bayi itu menunjukkan raut wajah senang. Kita dapat 1. Ucap salah satu dukun yang mengenakan pakaian beskap hitam. Dalam sekejap mereka tahu bahwa orang-orang itulah pemimpin mereka. Sial, itu Ibu Akit. Arum, tetap bersembunyi di sini. Mengetahui akan ada korban jiwa, Guntur pun tidak lagi bersembunyi. Ia dan Dirga melesat keluar dan berlari secepat mungkin ke arah Bu Akit yang dipegang oleh beberapa dukun itu. Hentikan! Pria berpakaian beskap itu menoleh ke arah Guntur dan Dirga sambil mengerenyitkan dahinya, namun ia tidak peduli.
Kepala Buwaki terjatuh di tanah. Guntur terhenti dengan wajah pucat, sedangkan dukun-dukun itu justru menertawakan wajah Guntur dan Dirga. Aku suka wajah kalian. Dukun berpakaian beskap itu pun mengambil kepala Buwaki dan melemparkannya ke arah guci yang besarnya hampir 1 pendopo itu. Belum sempat memasuki lubang guci itu, sulur atau tentakel dari dalam guci sudah menangkapnya dan terdengar suara gemertak dari tengkorak yang pecah di dalam guci. Guntur termakan emosi. Ia berlari ke arah pria itu dan mencoba mendaratkan sebuah serangan, namun dukun anak buah pria itu menghadang Guntur untuk mendekat. Dukun itu terbental. Pria berpakaian beskap itu pun tidak menyangka anak buahnya akan kerepotan melawan Guntur. Bocah sialan! Dukun itu bangkit dan mengajak temannya untuk menghadapi Guntur dengan membawa parangnya. Dirga menghadang serangan itu dengan keris dasa sukmanya dan Guntur kembali mengarahkan pukulan. Kali ini dukun itu mampu bertahan. Tubuhnya dipenuhi aliran kekuatan dari makhluk yang ternyata menempel di punggungnya. Menjijikan. Guntur menyaksikan sendiri makhluk seperti lintah besar berkepala bayi itu menempel di setiap tubuh dukun-dukun itu. Yang memberi dukun itu kekuatan hingga mampu menyaingi tenaga Guntur dan Dirga. Apa yang kalian korbankan hanya demi kekuatan palsu ini? Palsu? Apa ini palsu? Dukun itu menebaskan parangnya. Guntur mundur menghindar, namun pohon di belakang tiba-tiba terbelah oleh kekuatan serangan dukun itu. Hati-hati Dirga. Melihat kekuatan itu, Dirga memutuskan untuk benar-benar serius. Ia memberi isyarat pada Guntur dan membangun sebuah serangan. Dirga menangkis serangan kedua dukun itu dengan kerisnya, sementara Guntur memantrai tasbihnya menyabetkan tepat di makhluk yang hinggap di tubuh dukun-dukun itu. Pegangku. Dukun itu menghalau Guntur, namun justru memilih untuk diam dan mencari celah untuk mendaratkan sebuah tendangan. Dukun itu pental-pental lagi. Apa? Mana kekuatanku? Mana? Kedua dukun itu baru menyadari bahwa serangan Guntur tadi adalah siasatnya untuk memusnahkan makhluk dari punggung dukun itu. Apa yang kau lakukan, bocah sialan? Menolong kalian dari ketempelan setan jelek. Kurang ajar. Dukun-dukun itu mencoba menyerang, namun baru saja ia mencoba berdiri, tiba-tiba tubuhnya terjatuh. Ia kehilangan kendali atas tubuhnya. Jadi begitu, setan itu tidak memberi kekuatan untuk kalian. Setan itu menjadi berbaur dengan indera kalian. Ia tidak memberi kekuatan dengan cuma-cuma, tapi meminta balasan dengan mengambil indera kalian. Kedua dukun itu panik, namun mereka semakin lemah dan tidak berdaya. Pria berpakaian beskap yang menjaga guci itu menatap Guntur dan Dirga dengan wajah serius. Sepertinya saya meremehkan kalian hanya karena kalian adalah anak kecil. Namaku sering kalah. Para pengikutku memanggilku Raden Wireng. Aku akan sangat senang jika kalian bersedia menjadi pengikutku menggantikan mereka. Guntur dan Dirga tetap menatap Raden Wireng dengan mata yang tajam. Kau kurang pandai dalam rekrut. Pantas saja hanya dukun-dukun badut ini yang menjadi anak buahmu. Baiklah, kalau begitu mati saja. Seketika asap hitam keluar dari dalam guci atas perintah Raden Wireng. Asap itu menyelimuti Guntur dan Dirga hingga menutupi pandangannya. Pusaka tidak cocok untuk mainan anak-anak. Dirga mencari asal suara itu, namun yang ia temukan justru cakar yang begitu besar yang mengincar tubuhnya. Dirga menangkis serangan itu, namun ia tidak mampu menahan kekuatan dari tangan sebesar itu hingga ia terjatuh. Tidak berbeda jauh dengan Guntur. Sebuah hentakan kaki besar mencoba menginjaknya. Ia menghindar, namun serangan itu menghempaskannya hingga terpental. Sial! Tidak ada satu pun celah di mana Guntur dan Dirga bisa terlepas dari perangkap asap hitam itu. Kepala kalian akan menjadi nutrisi yang baik untuk janin Kolopati. Guntur! Aku baik-baik saja. Cari cara keluar dari asap ini. Anehnya, kemanapun mereka berdua berlari, mereka tetap sama, tidak mampu menemukan arah. Sebaliknya, serangan demi serangan mendarat di tubuh mereka hingga luka-luka mulai menumpuk di tubuh mereka.
Arum yang mengetahui Guntur dan Dirga dalam bahaya berusaha mencari cara. Ia menyalakan obor-obor yang ada di rumah itu dan berlari melemparkannya ke asap hitam itu. Guntur, Dirga! Api dari obor itu sedikit memberikan penerangan dan saling menunjukkan keberadaan mereka di balik asap. Arum, pergi, jangan ke sini. Arum tidak peduli, ia justru berlari menghampiri Guntur dan menyatukannya dengan Dirga yang terpisah. Kita pergi bersama-sama. Sayangnya Raden Wireng tidak membiarkan hal itu begitu saja. Telapak tangan hitam yang begitu besar sudah menanti untuk menghempaskan mereka. Arum, awas! Guntur spontan berlari menuju telapak tangan itu. Ia mengadu serangan itu dengan ilmu pukulan guntur yang ia pelajari dari Nyai Jambrong. Kilatan petir sekilas memenuhi asap hitam itu, namun itu hanya sekejap. Serangan itu tertahan, namun Guntur jatuh tidak berdaya. Darah segar bermuncaratan dari benturan kekuatan itu. Sayangnya masih ada serangan serupa yang bertubi-tubi. Sial! Dirga tidak tinggal diam. Ia memecah sukma kerisnya dan mencari keberadaan Raden Wireng. Namun tidak ada tubuh manusia lain selain mereka di dalam asap itu. Sudah sadar dengan perbedaan kekuatan kita? Dirga dan Guntur yang berusaha menguatkan kakinya saling bertolak belakang melindungi Arum saat itu. Eyang, kalau Eyang ada di sini tolong Arum. Kali ini dari dalam asap muncul dua kepalan tangan hitam sebesar manusia. Guntur dan Dirga menelan ludah berpikir cara untuk menghadapi pukulan sebesar tangan raksasa itu. Arum, begitu ada kesempatan, larilah jauh-jauh. Beritahu Mas Cahyo dan yang lain tentang makhluk dalam guci itu. Guntur tidak yakin bisa menahan lagi serangan itu. Kami tidak akan mati semudah itu. Pastikan kau selamat. Arum menggeleng. Ia tidak tega meninggalkan kedua temannya itu. Kedua kepalan tangan itu pun bergerak. Kekuatan besar itu siap menghantam Guntur dan Dirga dalam satu serangan. Arum, lari! Ya, tolong Arum. Arum benar-benar ketakutan. Kedua kepalan tangan itu menghantam dengan keras. Namun tidak terjadi apa-apa pada mereka bertiga. Guntur dan Dirga melihat ke arah serangan itu dan dua bayangan tangan kera besar menahan serangan itu. Raden Wireng menunjukkan wujudnya di balik asap hitam itu. Siapa kau berani-beraninya ikut campur? Seseorang melangkah masuk ke dalam asap hitam sambil membenahi posisi sarungnya. Kalian hebat. Dua tangan orang itu mengelus kepala Dirga dan Guntur yang hampir putus asa dengan keadaan itu. Lama sekali datangnya. Emangnya jagoan harus datang belakangan terus ya? Sudah, serahkan semua sama Mas Cahyo. Aku titip mereka ya, Mas. Guntur pun terjatuh setelah sekuat tenaga mempertahankan kesadarannya. Guntur! Dirga, jaga mereka. Dirga mengangguk mengerti. Cahyo pun berlari masuk ke dalam kepulan asap hitam yang semakin pekat. Wanasura! Suara raungan hewan buas terdengar menggema di desa Arum. Dari dalam kepulan asap itu samar-samar ia melihat bayangan kera raksasa yang beradu serangan dengan makhluk yang tidak jelas wujudnya. Pukulan demi pukulan besar pun beradu di dalam kepulan asap itu. Namun kali ini serangan berwujud cakaran. Pukulan dan hentakan kaki yang begitu besar itu terhempas begitu saja hingga merusak beberapa rumah-rumah. Keluar kau! Raden Wireng geram. Ia tidak terima serangannya dipatahkan begitu saja. Berani-beraninya kau. Raden Wireng pun menghantamkan kedua pukulan besarnya pada tubuh Cahyo. Kali ini ia menghindar dan menyerang kedua tangan itu dengan kekuatan Manasura. Suara teriakan Raden Wireng terdengar menahan sakit. Bayangan tangan Manasura menahan lengan itu dan menyerangnya sekali lagi. Keluar kau, atau aku cabik-cabik lenganmu di sini. Dirga takjub melihat kekuatan Cahyo. Ia tahu bahwa pada pertemuan sebelumnya pun Cahyo belum memiliki kemampuan sekuat ini. Asap hitam itu pun sirna. Raden Wireng kembali terlihat dengan menahan rasa sakit di kedua lengannya. Dukun-dukun anak buahnya pun terdiam melihat keadaan itu. Jadi kau...
Raden Wireng merasakan ancaman dari Cahyo yang menyadari keberadaan sosok besar Wanasura di tubuh Cahyo. Kolopati, aku butuh kekuatan yang lebih besar. Suara itu suara teriakan bayi yang mengerikan menggema dari dalam guci. Dari situlah juga muncul cairan merah yang meluap dari dalam. Makhluk apa itu? Cahyo menatapnya dengan jijik. Darah itu mengalir hingga menyentuh kasut Raden Wireng. Secara perlahan tubuhnya pun memerah. Ada hal mengerikan yang merasuk dalam tubuhnya. Dalam sekejap tiba-tiba Raden Wireng sudah berada di belakang Cahyo. Cakar yang tajam sudah bersiap menembus tubuhnya. Cahyo yang kaget dengan gerakan mendadak itu melompat menghindar, namun sosok itu sudah ada di belakangnya lagi. Cahyo menghantamkan sebuah tinju ke tubuh Raden Surengkala yang memerah itu, namun pukulannya hanya memukul angin semata. Raden Wireng melesat menyisakan jejak asap hitam dari tempatnya berada. Pertarungan sengit pun terjadi. Cahyo terus berusaha menghindari serangan tiba-tiba dari Raden Wireng, namun tidak ada satu serangan pun yang berhasil mengenai Raden Wireng. Sudah sadar perbedaan kekuatan kita? Kesombongan adalah kebodohan yang selalu dimiliki setiap orang jahat. Cahyo pun tidak lagi mengincar Raden Wireng. Ia melesat dengan cepat menuju guci raksasa itu dan memukulnya dengan sekuat tenaga. Wanasura, hancurkan! Kekuatan Wanasura merasuk ke lengan Cahyo dan bersiap menghantamkan guci raksasa itu. Tidak! Raden Wireng berpindah posisi melesat melindungi guci itu. Pukulan sekuat tenaga Cahyo pun menghantam tubuhnya hingga terpental. Kau curang. Tidak ada kata curang dalam peperangan. Raden Wireng kesal. Ia menarik semua makhluk yang hinggap di tubuh dukun-dukun anak buahnya dan menumpuknya di tubuhnya. Dukun-dukun itu pun terkulai tidak berdaya, sementara kekuatan Raden Wireng begitu meluap. Ini kekuatan terbesarmu. Kalau aku bisa menahannya, berarti seharusnya kawananmu tidak akan menjadi masalah, kan? Jadi kau sudah tahu tentang kami? Mereka siapa, Mas? Mereka orang-orang yang ingin membuka kembali gerbang jagat Segoro Demit. Sepertinya makhluk dalam guci itu adalah salah satu dari 3 makhluk kunci. Seketika suara teriakan bayi mengerikan itu kembali menggema. Ia merasakan ancaman dari kekuatan Cahyo. Saat itu juga asap hitam muncul menyelimuti guci itu hingga tidak lagi terlihat di hadapan mereka. Sepertinya makhluk itu takut denganku. Ia pun berlari menuju kepulan asap hitam itu, namun serangan Raden Wireng menahannya. Kolopati belum bangkit sepenuhnya. Saat waktunya tiba, ia akan mencabut sendiri kepalamu dari tubuhmu. Cahyo tidak membiarkannya. Ia terus mencoba mengejar, namun kali ini Raden Wireng mampu mengimbangi kekuatan Cahyo. Cahyo terpental, tetesan darah mengalir dari samping mulutnya. Laki-laki kekuatan setan. Cahyo menyeka darahnya dan kembali menghadapi Raden Wireng. Kali ini ia tidak menyerang membabi buta. Ia membacakan doa-doa yang melemahkan makhluk di tubuh Raden Wireng. Ia pun menantang Raden Wireng secara langsung. Bocah sombong! Pukulan Raden Wireng yang begitu kuat hingga menghempaskan pepohonan ditahan begitu saja oleh Cahyo yang memperkuat dirinya dengan kekuatan Wanasura. Apa? Keluarkan semua kemampuanmu. Aku perlu memastikan kekuatanku cukup untuk menghadapi kalian semua. Brengsek! Ia berteriak meluapkan semua kekuatannya dan menyerang Cahyo. Pukulan Raden Wireng menyerang Cahyo bertubi-tubi, namun tidak ada satupun serangannya yang menembus pertahanan Cahyo. Asap hitam kembali mengepung mereka, namun Cahyo tidak membiarkannya. Raden Wireng jatuh saat pukulan Cahyo menghantam wajah Raden Wireng. Saat Raden Wireng mencoba untuk bangkit, Cahyo kembali menghantam wajahnya hingga kepala Raden Wireng kembali terbentur ke tanah. Darah hitam bermuncaratan dari mulut Surengkala, namun di sana Cahyo menyadari sesuatu. Kau bukan manusia.